Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya, Hamidah Suryani Lukman. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Oke, sebelum kita membahas tentang pengujian hipotesis, kita akan membahas dulu apa itu hipotesis. Oke, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo, di bawah artinya, dan tesis artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Artinya, hipotesis merupakan istilah ilmiah yang digunakan dalam kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Jadi, hipotesis itu harus dirumuskan secara sadar, teliti, dan terarah. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara atau satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji kebenarannya. Jadi, fungsi dari hipotesis itu ya untuk dicek apakah kita nanti akan menerima hipotesis itu atau menolak hipotesis tersebut. Nah, kemudian hipotesis ini atau dikatakan hipotesis statistik atau disingkat hipotesis saja adalah suatu asersi atau suatu dugaan atau konjektur mengenai satu atau lebih populasi. Jadi, kesimpulannya hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan mengenai ukuran, misalnya rata-rata atau varians yang ada di satu atau lebih populasi. Artinya, hipotesis ini menduga nilai parameter di satu atau lebih populasi. Dan biasanya hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir. Ya, kajian teori dan kerangka berpikir ini tentu harus berdasarkan studi literatur tentang topik yang diteliti. Nah, kemudian hipotesis itu merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Jadi, hipotesis yang dirumuskan harus bisa menjawab masalah penelitian, sehingga antara hipotesis dan rumusan masalah harus terlihat keterkaitannya secara konsisten. Nah, makanya hipotesis itu disebut juga jawaban sementara atas masalah yang kita ajukan di dalam penelitian, yang secara teoritis itu masih perlu diuji kebenarannya melalui beberapa fakta. Nah, oleh karena itu ada yang namanya pengujian hipotesis. Apa itu pengujian hipotesis? Yaitu prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan. Apakah kita itu akan menerima atau akan menolak hipotesis mengenai parameter yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Ya, jadi perlu adanya pengujian hipotesis. Apakah hipotesis yang kita kemukakan itu teruji, diterima, atau ditolak. Nah, pentingnya merumuskan hipotesis ini ada 3 alasan. Yang pertama, hipotesis itu dikatakan sebagai piranti kerja teori. Jadi, hipotesis dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Makanya, hipotesis ini perlu dirumuskan melalui kajian literatur dan kerangka berpikir. Nah, misalnya sebab dan akibat dari konflik. Nah, ada tidak rumusan masalah tentang itu, kemudian ada tidak teori tentang konfliknya. Sehingga nanti kita bisa merumuskan jawaban sementara atas pertanyaan yang kita ajukan yang disebut dengan hipotesis. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya merumuskan hipotesis itu supaya dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benarnya hipotesis yang kita ajukan. Kemudian yang ketiga, hipotesis itu adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat peneliti dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis ini disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Nah, contoh hipotesis. Misalkan kita punya 2 buah vaksin, kemudian kita uji. Nah, sebelum diuji, kita
rumuskan dulu hipotesisnya. Misalkan vaksin A lebih baik dari vaksin B. Nah, kenapa kita bisa mengatakan vaksin A akan lebih baik dari vaksin B? Mungkin ini berdasarkan kajian teori. Mungkin dilihat dari bahan-bahannya bahwa vaksin A ini lebih aman, kemudian lebih hemat juga misalnya, atau lebih mudah didapatkan, sehingga kita bisa simpulkan vaksin A ini lebih baik dari vaksin B. Nah, kalimat ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah apakah vaksin A lebih baik daripada vaksin B. Nah, kemudian misalkan yang kedua ada model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Misal kita bandingkan dengan model kooperatif tipe TGT, Teams, Games, Turnamen. Nah, kemudian kita bisa mengklaim untuk pertanyaan apakah model PBL ini lebih baik daripada kooperatif tipe TGT, nah kita bisa mengklaim misalkan model PBL lebih baik daripada model kooperatif. Nah, kenapa bisa mengklaim lebih baik? Karena mungkin kita bisa melihat dari kerangka berpikir atau kajian-kajian literatur bahwa PBL ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan model kooperatif tipe TGT. Nah, contoh hipotesis yang ketiga, misalkan terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berbahasa Inggris antara mahasiswa keturunan Arab, keturunan Negro, dan keturunan Cina. Nah, kenapa kita bisa merumuskan hipotesis seperti ini? Nah, mungkin kita bisa lihat dari beberapa kajian atau literatur-literatur yang sudah ada, misalnya bahwa keturunan Arab ini ya berbahasa Arab, sehingga berbahasa Inggrisnya mungkin agak sedikit kurang. Nah, kemudian kalau keturunan Negro ini mungkin juga mereka sehari-harinya berbahasa Inggris, sehingga berbahasa Inggrisnya lebih baik. Nah, sedangkan keturunan Cina juga mereka menggunakan bahasa Cina, sehingga bahasa Inggrisnya misalnya jadi bahasa yang kedua. Nah, oleh karena itu kita bisa bandingkan dari kebiasaan-kebiasaan mereka dalam belajar atau dalam berbahasa sehari-hari, kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan berbahasa Inggris antara mahasiswa keturunan Arab, keturunan Negro, dan keturunan Cina. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kecemasan mahasiswa pada mata kuliah struktur aljabar, misalnya menurun jika dibandingkan dengan kecemasan mahasiswa ketika belajar analisis real, misalkan seperti itu. Nah, kenapa bisa kita bandingkan bahwa kecemasan mahasiswa pada mata kuliah struktur aljabar ini lebih sedikit atau menurun daripada analisis real? Mungkin kita bisa lihat dari fakta-fakta di lapangan atau misalkan hasil penelitian orang lain bahwa ketika belajar analisis real ini akan lebih menambah gitu ya tingkat kecemasan mahasiswa, karena mungkin dilihat dari mata kuliahnya atau dari bobot SKS-nya atau dari jenis tugasnya pun bisa menambah kecemasan mahasiswa tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh hipotesis. Nah, di sini kalau diperhatikan ini ada kata lebih baik gitu ya, ada terdapat perbedaan, dan ada yang kata menurun. Nah, itu adalah ciri khas dari hipotesis. Nah, fungsi hipotesis sendiri yaitu yang pertama untuk menguji teori gitu ya. Kemudian yang kedua mendorong munculnya teori, kemudian yang ketiga dapat menerangkan fenomena sosial, yang keempat sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, kemudian yang kelima memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu disusun harus dalam bentuk kalimat deklaratif, yaitu kalimat bersifat positif gitu ya. Kemudian, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, artinya variabel tersebut dapat diamati dan diukur, jadi harus jelas indikatornya. Kemudian yang ketiga, hipotesis ini menunjukkan hubungan antar variabel-variabel. Nah, berikutnya ada jenis-jenis hipotesis. Nah, di dalam statistika, itu jenis hipotesis itu ada dua jenis, ada hipotesis null hipotesis, dan ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Nah, hipotesis null biasanya simbolnya adalah H0 atau HO,
hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi. Nah, ciri dari hipotesis 0 biasanya memuat tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Nah, kebalikannya adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi. Simbolnya HA atau H1. Nah, biasanya memuat tanda kebalikan dari hipotesis 0. Kalau sama dengan berarti tidak sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan berarti kurang dari. Dan kalau kurang dari sama dengan berarti tandanya lebih dari. Nah, pada saat penelitian, umumnya peneliti berkeinginan untuk menolak hipotesis 0. Jadi, karena aturan ini, maka hipotesis yang kita ajukan biasanya disimpan di H1 atau di hipotesis alternatif. Nah, kemudian ketika menguji hipotesis itu kita memiliki 3 pasangan hipotesis, 3 tipe pasangan hipotesis. Jadi, hipotesis ini selalu dituliskan dalam bentuk berpasangan. Nah, ada yang tipe A atau 2 pihak atau disebutnya 2 ekor. Ini artinya pengujiannya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada yang tipe B, 1 pihak kanan. Kemudian ada yang tipe C, 1 pihak kiri. Nah, cirinya apa? Nah, jika kita akan membandingkan satu sampel, nah maka H0 ini untuk tipe 2 pihak, mu sama dengan suatu konstanta bilangan. Dan H1-nya kebalikannya, mu tidak sama dengan suatu konstanta. Jadi, ciri dari tipe A atau 2 pihak ini pengujiannya selalu menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, kemudian untuk tipe B, ini biasanya B, 1 pihak kanan. Nah, ciri yang utamanya di H1-nya dia ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan berarti lebih baik, jadi tandanya lebih dari. Artinya, hipotesis 0-nya berarti tandanya kurang dari sama dengan. Jadi, untuk satu sampel, misalnya mu kurang dari sama dengan suatu konstanta, bilangan berapa. Nah, untuk H alternatifnya, mu lebih dari suatu konstanta. Jadi, cirinya adalah kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kemudian untuk tipe C, 1 pihak kiri, ini tandanya ke sebelah kiri, berarti pengujian H alternatifnya nanti ke sebelah kiri, artinya dia lebih kecil dari gitu ya, lebih kecil dari atau kurang dari. Nah, sehingga H0-nya mu lebih besar sama dengan suatu konstanta dan H1-nya mu lebih kecil dari atau kurang dari C, suatu konstanta. Jadi, ketiga tipe pasangan hipotesis ini memiliki ciri-ciri atau tanda dalam bentuk operasinya. Nah, ini untuk yang 1 sampel. Nah, untuk yang 2 sampel, 2 kelompok sampel pun sama cirinya ya. Untuk H0-nya hanya saja kalau tadi untuk 1 sampel pembandingnya adalah suatu bilangan tertentu atau C, konstanta, sedangkan untuk 2 sampel pembandingnya adalah rata-rata lagi. Jadi misalnya ini untuk tipe A atau 2 pihak untuk yang uji 2 ekor. Nah, H0-nya mu1 sama dengan mu2. Masih sama ya, cirinya adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Untuk H alternatifnya, mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk yang tipe B atau 1 pihak kanan sama, ciri yang paling mendasarnya ada di H1-nya, dia ke sebelah kanan, yaitu lebih besar dari. Sehingga H0-nya mu1 kurang dari sama dengan mu2, dan H1-nya mu1 lebih besar dari atau lebih dari mu2. Begitupun untuk tipe C atau pasangan hipotesis dan untuk uji pihak kiri. Untuk uji 1 pihak kiri. Nah, ini H0-nya mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1-nya mu1 kurang dari mu2 atau lebih sedikit dari mu2 gitu ya. Jadi cirinya tetap sama untuk 2 pihak atau 2 ekor. Ini sama dengan dan tidak sama dengan cirinya.
Untuk yang satu pihak kanan, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kemudian untuk yang satu pihak kiri, ini lebih besar dari, sama dengan, dan kurang dari. Nah, kalau digambarkan, akan seperti ini. Ini kenapa disebut pengujian dua pihak atau dua ekor? Karena memang arah pengujiannya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maksudnya ini yang diarsir itu adalah daerah kritis. Jadi di dalam pengujian hipotesis itu nanti ada yang namanya daerah kritis. Dan daerah kritisnya atau daerah pengujiannya ini selalu dibagi dua, karena dua pihak, sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, untuk yang satu pihak kanan atau tipe B, ini arah pengujiannya ada di sebelah kanan. Jadi yang diarsirnya nanti sebelah kanan. Dan untuk yang satu pihak kiri atau tipe C, ini arah pengujiannya ada di sebelah kiri. Dan ini sangat penting untuk menentukan nanti kita akan menerima atau akan menolak hipotesis yang akan kita ajukan. Sehingga tiga tipe pasangan hipotesis tadi harus menjadi harus dihafal ya, harus sudah tahu, harus sudah hafal posisinya dan juga gambarnya, letak-letaknya seperti apa. Nah, ketika melakukan pengujian hipotesis, ada yang namanya kesalahan pada uji hipotesis. Nah, kesalahan ini ada dua tipe, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 1 itu adalah kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0. Padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut benar. Nah, kesalahan tipe 1 ini simbolnya alfa. Nah, alfa ini dibaca taraf signifikansi uji atau kesalahan tipe 1. Jadi, alfa ini nama lain dari kesalahan tipe 1 atau taraf signifikansi uji. Nah, bagaimana cara mencari alfa? Biasanya alfa ini adalah luas daerah di bawah kurva, di atas sumbu mendatar X, dan dibatasi oleh garis menegak yang melewati sebuah titik kritis, misalnya Z, sama dengan Z0, atau yang disebut dengan nilai kritis. Nah, alfa ini dipilih atau disesuaikan dengan tabel distribusinya, biasanya 1%, 5%, dan maksimal 10%. Jadi kesalahan pada pengujian hipotesis tipe 1 itu, alfa, itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, sedangkan kesalahan tipe 2 itu simbolnya beta. Kesalahan tipe 2 ini terjadi ketika peneliti menerima yang seharusnya ditolak, menerima hipotesis 0, padahal seharusnya hipotesis 0 tersebut tidak benar. Jadi seharusnya ditolak gitu, tapi malah diterima. Nah, simbolnya beta. Sama-sama kesalahannya, dan 1 dikurangi beta adalah kekuatan atau power uji hipotesis tersebut. Dan yang digunakan dalam pengujian hipotesis biasanya adalah alfa. Nah, ini ilustrasinya. Ini misalkan kenyataan H0 benar dan H0 salah. Ini keputusan yang kita ambil, H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, ketika kita memutuskan menolak H0, padahal H0 itu kenyataannya benar, maka kita melakukan kesalahan tipe 1. Gitu ya. Tapi ketika kita memutuskan menolak H0 dan H0 itu salah, ya berarti kita benar gitu. Dan ketika kita memutuskan menerima H0, padahal H0 itu benar, ya berarti kita sudah melakukan hal yang benar. Tetapi ketika kita memutuskan menerima H0, padahal H0 itu salah, maka dikatakan sebagai kesalahan tipe kedua. Dan kesalahan atau error atau yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah kesalahan tipe 1 yang simbolnya alfa, atau nama lainnya adalah taraf signifikansi ujinya atau tingkat kekuatan ujinya. Nah, di dalam pengujian hipotesis ini biasanya ada yang namanya uji prasyarat analisis. Kenapa harus ada uji prasyarat? Supaya nanti kita menentukan apakah kita akan menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Jadi di dalam pengujian hipotesis ada uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data.
Nah, uji normalitas ini nanti akan digunakan untuk menguji parametrik atau uji non-parametrik. Jika uji normalitas ini datanya normal, maka kita akan gunakan uji parametrik. Jadi uji parametrik itu adalah pengujian hipotesis jika datanya berdistribusi normal. Nah, bagaimana jika tidak berdistribusi normal? Maka kita akan gunakan uji non-parametrik. Nah, di sini yang akan dibahas nanti itu uji parametrik ya untuk satu sampel. Untuk satu sampel ini ada uji Z, satu sampel, dan ada uji T, satu sampel. Kemudian ada uji parametrik 2 sampel. Ini ada uji Z 2 sampel, ada uji T 2 sampel berpasangan, dan ada uji T 2 sampel independen. Kemudian ada uji parametrik 3 sampel. Ada yang namanya uji ANAVA 1 jalur, analisis varians. Ada yang selnya sama dan ada yang selnya tidak sama. Dan ini dipelajari di semester ini ya, statistika terapan. Nah, untuk uji non-parametriknya, ini yang dibahas adalah uji yang untuk 2 sampel. Jadi ada yang berpasangan, ada yang independen. Ini nama ujinya uji Wilcoxon kalau uji non-parametrik berpasangan, dan uji non-parametrik yang independen nama ujinya adalah uji Mann-Whitney. Nah, bagaimana proses menguji hipotesis? Ini ada beberapa langkah ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu H0 dan H1. Ingat, tadi hipotesis itu selalu dirumuskan berpasangan, sehingga kita harus merumuskan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kemudian prosedur yang kedua, tentukan alfanya. Tadi kesalahan error yang akan kita buat itu berapa persen. Alfa itu nama lain dari taraf signifikansi uji yang akan dipakai untuk pengujian hipotesis. Tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kemudian yang ketiga, memilih statistik uji atau rumus uji yang cocok dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi nanti statistik uji ini akan berhubungan atau bergantung pada rumusan H0 dan H1-nya. Kemudian yang keempat, baru nanti menghitung nilai statistik uji berdasarkan rumus tadi ya. Kemudian yang kelima, menentukan nilai kritis dan daerah kritis. Nah, yang kelima ini berhubungan erat dengan yang kedua. Jadi alfa atau taraf signifikansi uji ini nanti digunakan untuk menentukan nilai kritis dan daerah kritis, gitu ya. Dan yang keenam, menentukan keputusan uji mengenai ditolak atau diterimanya H0 menggunakan diagram tadi, apakah pengujiannya dua pihak atau satu pihak kanan atau satu pihak kiri. Dan yang terakhir baru menuliskan kesimpulan. Nah, itu yang bisa disampaikan pada proses pengujian hipotesis.